Wow, Wah, wah. wow, top 7. Oh, baiklah, inilah yang kita nanti-nantikan. Tuan-tuan dan puan-puan, di pentas Dewan Komuniti Kota Marudu, kita persilakan top 7. Persilakan peserta yang memakai Finalis yang memakai nomor 1. satu, Veclenia Jaiwa. Oke, seterusnya kita tampilkan finalis yang memakai nomor 6, Radlin Muzi M. Mika. Seterusnya, kita tampilkan finalis yang memakai nomor 7, Crisaberta Loris. Baiklah peserta seterusnya. Finalis yang memakai nomor 10, Kambi Floresa Dolinti. Baiklah, kita tampilkan finalis yang memakai nomor 12, Petronelizin Jackson. Seterusnya, kita tampilkan finalis yang memakai nomor 13, Evila Siska Jeprison. Alex, sudah ada 6 finalis yang tampil di pentas. Hanya ada satu lagi finalis yang menjadi teka-teki siapakah finalis yang akan bakal mengisi slot di tempat ini. Ketujuh. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita tampilkan finalis yang memakai nomor
Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, inilah barisan 7 finalis jelitawan untuk Ngadau Kota Marudu 2023. Baiklah, penampilan istimewa 7 finalis ini akan turut menyaksikan mereka akan menyempurnakan satu tugasan, yaitu sesi soal jawab atau tanya dan jawab. Dan untuk makluman, sesi tanya dan jawab di slot ini para finalis boleh menjawab sama ada dalam bahasa ibunda atau bahasa Malaysia. Dengan kata yang lain, mereka bebas menggunakan bahasa. Baik, para finalis sudah bersedia. Oke. Kita ada pemilihan soalan. Oke, dipersilakan jawatan kuasa untuk finalis yang memakai nomor 1. Sila pilih nomor soalan. Finalis nomor 1, Tati Viklenia Jaiwan. It numbul kolimo. It rumbul kelimo. Baiklah Tati Veklenia, ini adalah soalan dia. Pertandingan Ratu Cantik adalah sangat populer di seluruh dunia. Di Malaysia, khususnya di Sabah, kita mengadakan pertandingan untuk Ngadau sempena sambutan perayaan Pesta Keamatan. Pada pendapat anda, apakah perbezaan pertandingan Ratu Cantik dengan pertandingan unduk Ngadau? Konsikaw MC, kopi wosian kumatoin sanan, itino sisimbar ko ki. Ratu Cantik no po nga, it oligang, it buros o monogi oligang itinan o bulino, nga undok nga daw no po nga, it mositi oligang sit ginawo, to undok nga daw. Mongin saraw takaw, it humino dun, it pangorbanan daw kuma tulun ke DMR. Jadi mositi oligang dat ginawa o mositi oligang dit kalakuan it attitude daw. Engin ako popolombus tiso lalanoy it no tudukan it taki o mitoduko. Ito nang pati lalanoy tinga sokiro yo tilo no pongo na mga mot no paray yung pukti yo tilo mga lalanoy di kinangho kono tilalanoy ko ki. Oy abayo insin, oy abayo insin, inumo pati singgarong ko takuri, titsuang dosuki, dosoy rata kau kauli, mantat di mongomot itparay do pinili, tinungkusan mantat di kodori. Konsikaw. Konsikaw, Tati Viklenia Jaiwan di Simbarno di Peguhatan di Tinudi. Baiklah, seterusnya kita tampilkan peserta finalis nomor 6, Tati Ratlin Mausi M. Mikat. Soalan nomor 7. Soalan nomor 7. Baik, soalannya, Magavau adalah satu ritual khas untuk menghormati semangat padi selepas
selesai kerja-kerja menuai. Malangnya, ritual Magavau ini kurang diminati oleh generasi muda dan individu-individu yang boleh melaksanakan ritual Magavau ini semakin berkurangan. Pada pendapat Anda, apakah yang perlu kita lakukan agar upacara atau ritual Magavau ini tidak hilang di telan zaman? Terima kasih MC. Pada pendapat saya, agar upacara atau ritual Magavau tidak hilang di telan zaman adalah warisan harus dipelihara dan dipelihara dengan baik. Dan mengadakan aktiviti atau convention yang berkaitan dengan kebudayaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk jawaban dari Tati Ratlin Mausi M. Mikat itu tadi. Seterusnya finalis nomor 7, Tati Krizel Belka Loris, tampil ke hadapan untuk memilih nomor soalan. Soalan nomor 2. Baik, soalan nomor 2 ialah dalam sesebuah community yang berbilang etnik dan kaum, perpaduan dan hubungan yang harmoni adalah perkara yang sangat penting. Pada pendapat Anda, apakah yang perlu Anda lakukan dalam mewujudkan suasana yang harmoni dalam sesuatu community? Terima kasih kepada pengacara majlis. Pada pendapat saya, antara cara kita untuk mewujudkan suasana yang harmoni ialah kita haruslah menjaga dan tidak menyebut salah satu isu yang sensitif seperti agama, kaum dan bangsa. Selain itu, kita juga seharusnya jangan atau tidak mempermainkan suatu budaya dalam daerah kita, yaitu Kota Merudu yang sangat banyak etnik seperti rungus, dusun, dan sebagainya. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menjaga keharmonian dan perpaduan kaum di daerah kita. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Tati Krizabelka Loris untuk jawaban yang diberikan sebentar tadi. Seterusnya finalis nomor 10, Tati Kelby Floresa Dolinting, untuk menampilkan diri ke hadapan dan memilih soalan. Paguhatan nomor 9. Nomor 6, Xiao. Baiklah. Soalannya ialah, masyarakat umum menyadari bahawa pendidikan sangat penting untuk menjamin masa hadapan. Walau bagaimanapun, anak perempuan selalu dinafikan hak mereka dalam mendapatkan pendidikan tinggi atas alasan akhirnya ke dapur juga. Sekiranya Anda dalam situasi ini, bagaimanakah cara Anda meyakinkan ibu bapa Anda agar Anda diberikan peluang yang sama untuk berjaya? Ponsikau kumaadi paguhatan, itinapatinga sunudanku terus simalahingku, it kepentingan sayra haraot bangharonoot kailalaan dit takaas megali haraot sijil mantad hiloid college
Toiko University. Megaliharo na po sijil Mantad College University na po tinga megalit osanang nanadayo lang maghihum karaja osanang nagidot sumangano do kapasyon dito sanang do sumano. Ponsikaw. Ponsikaw, Kumade Tati Kalbe Florisa Dolinting. Seterusnya, finalis nomor 12, Tati Petronelizin Jackson. Puguhatan keempat. Peguhatan keempat untuk Tati Petronelizin Jackson. Soalannya, tema Pesta Keamatan pada tahun ini atau tahun 2023 adalah keamatan membudayakan perpaduan. Apakah yang Anda paham mengenai tema ini? Konsiko kumani Winomboros. Sisimbar ko na po, maksud do tema keamatan tahun diti na po nga, maksud na po tema keamatan tahun diti na po nga, papatimung dati ngay misway budaya, iso maksud tema keamatan tahun diti papasaraw do pengorbanan humino dunogi mengubasanan pisompuruan ngawi haro it budaya hiti Kota Marudu it misusuai konsiko. Ponsikaw, Kumade Tati Petronelizin Jackson. Baiklah, finalis seterusnya. Finalis nomor 13, Tati Avila Siska Japrison. Sila tampil ke hadapan untuk mencabut soalan Anda. Soalan nomor 3. Baik, soalan nomor 3. Daerah Kota Marudu mempunyai 11 etnik yang kaya dengan kepelbagaian adat, budaya, dan tradisi. Sekiranya Anda terpilih sebagai unduk ngadau Kota Marudu pada tahun ini, apakah yang akan Anda lakukan untuk mempromosi etnik-etnik di daerah ini? Terima kasih kepada pengacara majelis. Sekiranya saya dinobatkan sebagai unduk ngadau 2023 ini, saya akan mempromosikan etnik-etnik kita dengan menggunakan media sosial, contohnya Facebook, Twitter, Instagram, dan juga TikTok. Cara untuk mempromosikan adalah bukan hanya sekadar post. Kita mesti membuat satu konten yang menarik orang luar untuk melihat konten kita. Contohnya memakai baju tradisi dan dengan membuat konten tarian dan post di laman media sosial supaya orang luar negara dan banyak orang yang boleh nampak. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Tati Avila Siska Japrison.
Akhir sekali kita tampilkan finalis nomor 14, Tati Pinky Ivani Benron, untuk tampil ke hadapan dan mencabut nomor soalan. Rasanya hanya ada satu nombor sahaja lagi. Tidak ada pilihan buat Tati Pinky soalannya. Berhatan dan nombor iso. Peguhatan di rumbul iso. Peguhatan apa? Bahasa ibunda masyarakat etnik Sabah semakin kurang digunakan dalam pertuturan sehari-hari generasi sekarang. Pada pendapat Anda, apakah cara yang boleh diambil supaya bahasa ibunda ini tidak pupus suatu hari nanti? Ponsiko MC, cara saya untuk mengekalkan bahasa ibunda kita pada hari ini adalah dengan pertama, kita sebagai orang KDMR, kita mesti melakukan kelas ataupun program-program yang menggunakan bahasa ibunda supaya bahasa ibunda kita selalu digunakan pada setiap hari. Dan kedua, ibu bapak hendaklah mengambil peranan membiasakan anak-anak mereka bercakap bahasa ibunda kita supaya bahasa ibunda kita tidak pupus dan anak-anak generasi yang akan datang akan belajar mempelajari bahasa ibunda yaitu bahasa Tohou. Om bilang pia okor aku tinggal asai agaya kasari tiginawa ko tu petilong pustu tinaru tulun Tohou. Om iri-iri naman tadaho ponsiko. Itulah semangat dari finalis yang memakai nomor 14. Pedulikan dia kata. Inilah semangat sebenarnya untuk finalis-finalis kita pada kali ini. Berilah apapun cabaran kepada mereka, mereka akan tetap hadapi dengan penuh semangat ya, Alex. Tahniah, berikan tepukan untuk 7 finalis untuk Ngadau Keamatan Kota Marudu 2023 itu tadi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kini masa yang dinanti-nantikan. Kita persilakan Peserta top 7 untuk tampil di atas pentas. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sementara kita menyaksikan penampilan 7 finalis untuk Ngadau Keamatan Kota Marudu 2023, kita mengimbas untuk Ngadau Keamatan 2022 daerah Kota Marudu yang menyaksikan seorang unduk Ngadau dinobatkan dan sekaligus membawa cabaran ke peringkat negeri Sabah yang juga mendapat tempat top 7. Untuk jelasnya kita saksikan video ini.
Thankful to have Kotolu Bangbangan Don Sapatan. Kasagaan nu iroyohnya Yang memakai nomor Dusko Pinolubuko Domanampasi Tulun linosan It pemoguna Kopi Bosian, Don Sapatan di Kosa BID. Ang kinawoya Tuan-tuan dan puan-puan, terimalah penampilan khas untuk Ngadau Keamatan Kota Marudu 2022 Tati Evanati Sani. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, dipersilakan pengerusi untuk Ngadau Keamatan untuk menyampaikan kuntuman bunga sebagai ucapan tahniah dan terima kasih kepada Tati Evanati Sani. Untuk Ngadau Keamatan Kota Marudu 2022. Sunyi sepi seketika. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, debaran ini semakin kencang. Kita akan mengumumkan keputusan rasmi dari para juri kita. Dan sebelum kita umumkan para pemenangnya, majelis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Tuan Alexander Yong, Pegawai Daerah Kota Marudu merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Induk sambutan Pesta Keamatan Kota Marudu 2023 untuk menjemput dan mengiringi yang berhormat Tuan Hendros Anding, Pembantu Menteri 1 Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Negeri Sabah untuk ke pentas bagi menyempurnakan penyampaian hadiah. Dipersilakan. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, inilah masanya mengumumkan keputusan rasmi untuk pemenang di tempat yang ketujuh. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, finalis yang mendapat tempat ketujuh akan membawa pulang wang tunai sebanyak RM600, sejambak bunga dan juga trofi. Serta tiket penerbangan pergi balik Kuching Sarawak. Dan finalis
Di tempat yang ketujuh, jatuh kepada finalis nomor 14 Pinky Ivani Benron. Untuk ngadau Ong mula kau melumis Merasuk kodoko basanan Nimis nuto lumis Lambai longon nula angnu Dia ulur Osindang alawak o kitanan Miagang kodiku minodu Linumis luka toba undu unduku Linumis luka toba undu unduku Linumis luka toba undu unduku Unduk ngada Tahniah kepada finalis nomor 14 Tati Pinky Ivani Benron. Selaku pemenang di tempat yang ketujuh dan pemenang di tempat yang keenam. Pemenang di tempat keenam akan membawa pulang sejumlah wang tunai sebanyak RM700, sejambak bunga, trofi dan juga tiket pergi balik Kuching dari Kota Kinabalu Sabah ke Kuching Sarawak. Dan pemenang di tempat keenam Jatuh kepada peserta memegang nomor 13 Avila Siska Jefferson. Linumis luka toba undu unduku Unduk ngada Noi tutunan kono Ipialaan unduk ngada Amarayo yahan Nalantoy nunduk ngadaw kaamatan Unduk ngadaw Ong mula kau malumis Merasuk kodoko basanan Nimis nuto lumis Lambai longon nula angnu Tahniah ulu diucapkan kepada Tati Avila Siska Jefferson kerana telah berjaya mendapat tempat ke-6. Seterusnya pula, kita akan mengumumkan tempat kelima. Di tempat kelima akan bakal membawa pulang hadiah berupa wang tunai sebanyak RM800, a bouquet of flower dan trofi serta tiket penerbangan pergi balik Kuching Sarawak. Baiklah, tempat kelima jatuh kepada peserta nomor 6. Tati Redlin Mosi and Mika. dia ulu Yahu minodu Royohan ko tulun Miagaw ko di lorong bituan
Lawa binabang Olumis ko Iyan na undog ngada O sindak Alawa ko kita lang Niagal Ko di kuminodu Linumis lupa Toboku Tahniah diucapkan kepada Tati Ratlin Mosi M. Mika. Seterusnya, pemenang di tempat keempat. Pemenang di tempat keempat akan membawa pulang sejumlah uang tunai sebanyak Rp1.000, sejambak bunga, trofi dan juga tiket pergi balik dari Sabah ke Kuching, Sarawak. Dan pemenang di tempat keempat Jatuh kepada finalis yang memegang nomor 12. Tati Petronelizin Jackson. Mulut kau melumis Merasuk kodok basalan Nyinis nu tolumis Lambai longon nu laang nu dia ulur O sindak alawa ko kita lang Meagal ko di kuminodu Linumis nuka tobak unduku Linumis nuka tobak unduku Linumis nuka tobak unduku Syabas dan tahniah kepada finalis yang memenangi tempat keempat yaitu Tati Petronelizin Jackson. Wow, semakin debaran semakin terasa. Kita hanya ada 3 finalis sahaja lagi yang belum diumumkan nama mereka serta kedudukan mereka. Baiklah, pemenang di tempat ketiga. Pemenang di tempat ketiga akan membawa pulang sejumlah wang tunai sebanyak Rp2.000, sejambak bunga, trofi, dan juga tiket penerbangan pergi balik dari Kota Kinabalu, Sabah ke Kuching, Sarawak. Wow, dan tempat ketiga jatuh kepada Finalis yang memegang nomor 1. Tati Viklenia Jaiwan. Sindak alawa ko kita lang Niagal ko di kuminodu Linumis nuka tobak unduku Unduk ngada Noy tutunan kono Ipiala ang unduk ngada Pamarayo yahay Nalantoy nunduk ngada kaamatan Unduk ngada Syabas dan tahniah. Tahniah kepada Tati Viklenia Jaiwan, pemenang tempat ketiga. Dan Seterusnya kita meminta top 2
finalis kita pada hari ini untuk tampil ke Oke, hadapan. Ya, sekilas finalis kita, lihat dari segi ketinggian, sama. Busana atau pakaian tradisi yang mereka peragakan juga Sama dari suku kaum Sonsogon. Sinudot. Sinudot ya, Sinudot. Pakaian tradisi Sinudot. Oke, jadi banyak sekali persamaan antara mereka. Betul, betul. Cuma yang membezakan adalah kedudukannya. Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai Unduk Ngadau Keamatan Kota Marudu 2023? Oh, Adakah Anda bersedia? sudah bersedia? Oh, oke. Pastinya kita akan umumkan secara rasmi Unduk Ngadau Keamatan Kota Marudu 2023 dan selepas itu Naib Johan akan menerima hadiah terlebih dahulu. Baiklah. Oh, kita dengar sorakan dahulu. Adakah finalis nomor 7? Adakah finalis nomor 10? Sorakan sama. Tapi keputusan pasti berbeza. Baiklah. Oke, Alex, kita akan umumkan Unduk Ngadau Keamatan Kota Marudu. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Juara. Oke. Juara Unduk Ngadau Keamatan Kota Marudu 2023 jatuh kepada finalis yang memakai nomor 10. Lati Galbi Floresa Dolitri. Dan untuk itu juga tahniah kepada Tati Rezabelka Loris, pemenang Naib Johan yang akan membawa pulang Sejumlah uang tunai sebanyak Rp3.000, sejambat bunga, trofi, dan juga tiket penerbangan pergi balik. Oke, tiket penerbangan pergi balik Kuching, Sarawak. Oke, sekarang ini pemenang Naib Johan Unduk Ngadau Keamatan Peringkat Daerah Kota Marudu 2023, Tati Krizabelka Loris yang baru saja menerima hadiah berupa trofi, bouquet of flower, dan juga uang tunai sebanyak Rp3.000 serta tiket penerbangan pergi balik Kota Kinabalu Kuching, Kota Kinabalu. Rekan saya emosi di sebelah. Oke, itulah naluri seorang Unduk Ngadau sebenarnya. Hati yang lembut, mudah tersentuh. Dan kita persilakan Unduk Ngadau Keamatan Kota Marudu 2023, Tati Kalbi Floresa Dolinting untuk menerima hadiah daripada tetamu kehormat kita. Dan hadiahnya Johan ataupun juara Unduk Ngadau Keamatan Kota Marudu tahun 2023 akan membawa pulang sejumlah uang tunai sebanyak Rp5.000, sejambat bunga, sash, trofi, dan juga mahkota. wow, syabas dan tahniah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan,
Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, untuk Ngadau Kota Marudu 2022 akan memberikan untuk Ngadau Kota Marudu 2023 sash dan juga menurunkan mahkota. Kita saksikan Tati Evanatisani untuk Ngadau Kecamatan Kota Marudu 2022 untuk mengalungkan selempang atau shares yang tertera untuk Ngadau atau Johan untuk Ngadau Kecamatan Kota Marudu 2023 Tati Kalbe Florisa Dolenting. Dan inilah dia mahkota yang menjadi impian para Sumanda daerah Kota Marudu khususnya untuk dinobatkan sebagai untuk Ngadau. Dan mahkota ini sedang dimahkotakan kepada Unduk Ngadau Kecamatan Kota Marudu 2023 oleh Tati Evanatisani. Unduk Ngadau Kecamatan Kota Marudu 2022. Syabas dan tahniah diucapkan kepada Unduk Ngadau Kecamatan Kota Marudu 2023 Tati Kelby Floresa Dolinting. Berikan tepukan untuk Unduk Ngadau Kecamatan Kota Marudu 2023 Tati Kelby Floresa Dolinting. dan seterusnya sesi bergambar.